peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002, tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadli Zon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. This is not personal. Ya, saya lupa angkanya Ini persis bukan tetapi person. tidak lolos. Ini soal parliamentary bagaimana threshold. kekuasaan dijalankan dalam republik. Nah, tentunya Mas yang Anies jangan mengatakan mengulangi sebagai kesalahan yang negara sama. hukum. Ya, kalau Mas Anies Itu mendirikan partai problemnya. politik, Jadi katakanlah nggak ada 5 urusan tahun dengan dari pribadi sekarang, Jokowi dengan pribadi Ibu mungkin Mega. popularitas beliau tidak persoalan seperti yang sangat pada hari prinsip ini. dalam Pada hari ini apa namanya saya melihat peradaban popularitasnya masih negara kita ini. sangat-sangat, masih sangat kuat. Bayangkan Di Jakarta setidaknya kalau ya, MK ada saja pendukung Ibu kemudian Bapak. sudah jebol, Kemudian di surveinya MA kemarin juga tinggi. dengan mudah Di dijebol, nasional dapat suara aparat 20. penegak hukum 5%. dengan mudah Kalau
semua suara Mas Anies 25% dimobilisasi, itu bisa ditransformasi pejabat-pejabat menjadi publik suara yang partai, sekarang ya. menduduki Sebutlah misalnya pelaksana Partai Perubahan PLT, PJ, Indonesia, kepala daerah, ya. Maka hingga kemudian kepala desa. partai ini berpotensi untuk Kebobrokan menjadi salah satu apalagi yang partai belum yang terbesar dilakukan di Indonesia. di negara ini. Bahkan kalau angka Kerusakan 25% itu apalagi yang kita belum kita telan anggaplah memang dapatnya 25% selama beberapa identik tahun dengan perolehan terakhir suara ini. Pak Anies pada Bagaimana tahun 2024 kita bisa dan ini memberikan dipertahankan sampai rasionalitas dan utuh dipertahankan yang namanya pada tahun PIK 2029, dan kemudian maka serpong partai ini menjadi PSN. akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Bagaimana menjelaskan Karena itu? notabene ini partai terbesar tahun 2024 Tidak ada ini berapa? sendi-sendi PDI dari Perjuangan hanya Republik sekitar ini 16 yang atau tidak dipelintir 17% saja gitu. Jadi No, sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat apapun bisa menjanjikan bisa kalau terjadi Mas pada Anies kita mendirikan semua. partai politik. Bagaimana rakyat Itu dari dikorbankan segi dalam suara. PSN saya alami sendiri. Kalau dari segi jaringan, Bayangkan relawan Mas ada Anies sudah PSN, tersebar di seluruh NJOP Indonesia. diturunkan. ya Loh ini untuk kita tahu memakmurkan bahwa syarat rakyat apa mau mendirikan ngerampok partai rakyat? politik itu salah satunya adalah Jadi ini dari hulu jaringan ke ya, hilir Pak khususnya kalau urusannya. mau menjadi Bukan peserta urusan pemilu. Ibu Mega dengan Kalau cuma Jokowi. jadi partai politik relatif Jokowi mudah. sebentar Tapi lagi kalau menjadi peserta history. pemilu itu syaratnya berat. Tetapi yang dia ya. lakukan, Tidak mudah untuk menjadi dia tetap partai ingin menjadi peserta pemilu relevan. di Mungkin sampai 50 menggunakan tahun aturan mendatang. yang ada sekarang ini. This is Gitu. a problem. Nah itu juga aset yang harus This is a huge problem. cepat-cepat dikonsolidasikan. Makanya saya bilang Karena tadi yang apakah namanya kemudian relawan nanti ini mungkin setelah hari ini masih panas, Jokowi ini pulang tapi ke mungkin tahun depan, tanah tahun sebesar depannya lagi sudah 12.000 dingin. meter persegi yang Sudah diberikan sibuk negara dengan itu. kegiatan ini Dia dan akan itu. tidur Jadi nyenyak di sana harus dan tidak cepat-cepat cawe-cawe. No. konsolidasikan. Nih, kalau ada partai politik Ya baru Mas, pasti masih yang akan paling berupaya. potensial Kenapa? untuk Undang-undang segera Polri berdiri, itu memungkinkan. yang paling potensial umur untuk mendapatkan suara yang jenderal itu signifikan, sampai kapan tahun? ya, itu Artinya apa? adalah Bisa partai mengatur yang sampai didirikan nanti oleh kombes-kombes dan Anies seterusnya. Baswedan. Ini political game. Modal Ini suaranya sudah mengerikan yang ada. dilakukan. Gak main-main loh, Jokowi 25% itu dari total ancaman bukan pemilih. saat ini. Ya. Kemudian Jokowi relawannya itu juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia. Tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Gitu. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri. Gitu ya. Segera saja berdiri. Ya. Berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia.